Dan bulan ini gereja ini memiliki tema yang adalah dasar dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sesuatu yang paling penting yang harus diperhatikan lebih dari apa yang ada pada kita. Saya semalam baca sebuah artikel, ada salah satu orang yang terkaya di dunia, dia sekarang harus sewa 20 pengawal untuk menjaga keberadaannya. Dan you know what? Dalam 1 bulan paling tidak dia mengeluarkan 2,2 miliar untuk membayar pengawalnya. Itu tidak seberapa dibanding ada lagi yang sampai harus mengeluarkan 300 miliar untuk menjaga dia. Untuk hanya membayar para pengawalnya Bapak Ibu. Oke? Dan itu terjadi. Saya mau berkata begini hari ini, ada sesuatu yang perlu dikawal yang harganya sebetulnya tidak bisa terhitung. Karena ini sesuatu yang paling penting buat kita. Bilang sama kiri kanan, kawal hatimu. Ini loh, ini harganya mahal Bapak Ibu. Oke? Karena dari sini segala sesuatunya, dari sini segala ya dimulai dalam kehidupan kita. Dan ini yang akan kita bahas hari ini dalam waktu yang ditentukan saudara. Karena saya mau berkata seperti firman Tuhan, ya semua karena hati. Semua karena hati. Makanya Alkitab berkata, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara pernah dengar gak orang bilang begini, itu mah luarnya gua doang, hati gua beda. Oke? Yang lo lihat mah luarnya aja, hati gue gak kayak begitu. Saya mau bilang begini, yang kayak begitu aja udah bohong. Betul gak? Yang kayak gitu aja udah munafik. Yang itu aja udah gak benar gitu ya. Jadi kita gak bisa pisahin semuanya bahwa apa yang tampak dari luar itu gak bisa dipisahin dari apa yang ada di hati. Setuju? Oke. Ya. Ada orang yang perilakunya jahat karena hatinya memang jahat. Ada orang yang perilakunya baik memang karena hatinya baik. Tapi ini loh yang menarik, luarnya tampak baik. Oke? Luarnya tampak luar biasa. Tapi ketika ditelusuri, hatinya berbeda. Ini yang kita bahas hari ini. Oke? Shalom. Haleluya. Kalau ke gereja, kalau perlu paling depan dia duduknya Bapak Ibu. Tetapi kemudian ketika ditelusuri, tidak dilandasi dari hati yang benar. Nah ini yang harus kita waspadai dalam pembahasan hari ini. Supaya kita adalah orang-orang yang perilakunya baik. Karena hatinya baik. Karena hatinya baik, perilakunya baik. Oke? Ya. Nah ada banyak contoh yang menggambarkan bahwa orang bisa saja tampak baik di luar. Tapi tidak sama di dalamnya. Misalnya begini, saya kasih 2 contoh. Yang pertama orang yang mengejar prestasi Bapak Ibu. Dia mau mencapai yang terbaik, dia mau mendapatkan ranking yang terbaik, yang tertinggi, ya. Semua dia lakukan, semua dia pengen dia nomor 1 dan lain sebagainya. Dan saya mau katakan sepintas itu tidak salah, betul? Mendapatkan ranking yang tinggi, mendapatkan jabatan yang baik, ya harta yang berlimpah, harta yang banyak dia dapatkan, dia kejar, dia cari, dia kerja. Nggak salah rasanya. Tapi nanti kita lihat Bapak Ibu. Ya, ada lagi yang berikutnya. Orang yang biasanya disebut dengan people pleaser. Orang yang selalu ingin menyenangkan hati orang lain. Rasanya tidak keliru. Memang lebih baik kita membuat orang bersuka cita karena kehadiran kita. Ya, dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang biasanya mengiyakan permintaan orang lain. Apa yang orang lain minta iya, apa yang orang lain ya tawarkan sama dia iya, apa yang orang lain ajak sama dia jawabannya iya. Ya, dia tidak pernah bilang tidak. Selalu iya dan banyak orang suka sama dia. Kenapa? Anytime orang perlu dia selalu ready buat temannya. Dia selalu siap buat temannya. Oke? Lalu kemudian orang-orang yang seperti ini rela mengorbankan dirinya. Dan rasanya itu sesuatu yang baik. Oh, saya relakan diri saya untuk menolong orang lain. Saya relakan, saya korbankan diri saya supaya orang lain diberkati. Rasanya benar Bapak Ibu. Rasanya gak salah dari gambaran ini. Ya. Lalu kemudian selalu memberi kesan yang baik. Selalu senyum.
energik, selalu tampak sukacita. Sehingga kadang-kadang sebagai manusia biasa kita juga suka bingung kalau lihat orang ini. Kok kayak hidup lo gak pernah ada masalah ya? Kok rasanya gue gak pernah lihat pergumulan ya? Lu senyum aja setiap saat. Lu sukacita aja setiap saat. Karena gak ketahuan gitu loh. Karena dia selalu memberikan kesan yang baik setiap kali ketemu dengan orang lain. Ya ini beberapa contoh saja yang saya sampaikan. Luarnya tampak baik Bapak Ibu. Ya, luarnya tampak baik. Oke? Tetapi ketika dicek, ketika ditelusuri, kenapa dia seperti itu? Justru ada dasar yang tidak baik yang mendorong kenapa dia melakukan hal demikian. Yang pertama misalnya, hatinya luka. Justru kebaikannya itu dorongan dari hati yang luka. Saya anak nomor 1 Bapak Ibu. Saya anak sulung, 3 bersaudara. Oke, ya. Dan saya dibesarkan oleh bapak ibu yang disiplinnya luar biasa. Terutama mama saya. Mama saya itu disiplinnya luar biasa Bapak Ibu. Saking luar biasa memang di luar kebiasaan. Oke. Saya gak boleh salah sedikit pun. Saya gak boleh meleset sedikit pun. Sehingga kalau saya salah, Bapak Ibu boleh mention hari ini. Sapu lidi udah pernah kena enggak Marta? Sudah. Oke, rotan sudah pernah kena enggak Marta? Sudah. Semua, sudahlah saya gak perlu sampaikan. Nanti Bapak Ibu bingung apa yang pernah kena di badan saya. Sehingga dengan perlakuan yang seperti itu, membentuk perilaku saya gak boleh salah. Saya gak boleh ngecewain dia. Saya harus tampil yang terbaik dalam hidup saya. Sehingga Bapak Ibu apa yang saya lakukan, ranking harus di atas. Semua hal yang saya bisa kerjakan saya harus ada di dalamnya. Saya harus menjadi orang yang nomor 1, yang membanggakan, yang memberikan kesan luar biasa. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya kerjakan. Atas dasar apa? Karena saya takut sama mama saya. Saya takut sama orang tua saya. Karena saya terluka dengan apa yang dia sampaikan kalau saya meleset dari apa yang seharusnya. Jadi saya mengejar segala sesuatu bukan dari dasar hati yang benar. Tetapi dari hati yang terluka. Karena kalau saya sampai salah, saya bisa mendapatkan yang namanya hinaan, dilecehkan, direndahkan dan lain sebagainya. Atau misalnya Bapak Ibu ada orang yang dari kecil direndahkan, dilecehkan dan lain sebagainya. Sehingga dalam perjalanan dia menuju usia dewasa, dia tidak mau dilecehkan, dia tidak mau direndahkan. Sehingga apapun yang orang lain minta sama dia iyakan. Supaya orang lain suka sama dia. Karena gue capek direndahin. Gue capek gak disukai. Jadi gue pengen orang semua suka sama gue. Dimanjakan. Selalu diutamakan, ya. Itu juga hal-hal yang bisa mendorong seseorang untuk mengejar ranking-ranking yang tinggi dalam hidupnya, ya. Atau hal-hal yang pencapaian-pencapaian yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika dia mengejar prestasi karena dasarnya ketakutan, karena dasarnya terluka, maka tidak heran dia raih dengan kecurangan. Untuk mengejar harta, tipu sana, tipu sini, demi aku kaya, demi saya naik jabatan, demi saya meraih apa yang saya inginkan. Tipu sana, tipu sini, singkirin orang lain. Kalau dia ngalangin langkah saya, minggir. Segala cara kita lakukan demi sebuah pencapaian. Karena kita tidak mau direndahkan orang. Karena kita terluka sangat. Dari kecil kita sudah biasa direndahkan. Oke? People pleaser. Atau demi diterima banyak orang, saudara. Kepemilikan tidak seberapa, tetapi komunitasnya branded semuanya. So hutang menjadi pilihan. Betul? Nekat berhutang. Lebih besar pasak daripada tiang. Ya, dan melawan hati nurani. Kadang-kadang dia tahu itu nggak benar. Itu nggak cocok dengan value yang saya punya. Tetapi daripada saya dikeluarkan dari komunitas, daripada saya tidak dianggap oleh geng saya, maka saya lakukan apa yang tidak cocok dengan hati saya.
Sehingga lihat, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang-orang yang demikian. Sehingga lihat Bapak Ibu, yang terjadi itu sebetulnya siklusnya jadi begini nih. Hati yang luka, lalu kemudian kita melukai, betul? Ingin jabatan tinggi, ingin ranking tinggi, ingin kekayaan lebih, ya. Akhirnya kita melukai, dan ketika kita melukai, belum tentu orang tidak balas apa yang kita lakukan terhadap orang itu. Jadi kembali lagi kita dilukai. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita? Banyak luka. Ketika kita lukai orang, orang lukai kita, luka yang sebelumnya belum selesai, justru menambah luka baru dalam kehidupan kita. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Ya, ini sesuatu yang berbahaya dan Alkitab sudah katakan, jagalah supaya jangan ada orang seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan apa? Banyak orang. Jadi kalau kita ada di dalam kumpulan dan kemudian kita bertemu dengan orang yang full of scar, full dengan luka, biasanya perkumpulan itu banyak gak damai sejahteranya Bapak Ibu. Oke? Gak banyak damai sejahteranya. Dan akhirnya sulit majunya. Ya, sulit majunya. Jadi ada orang mengira bahwa hal itu adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dia. Tetapi yang ada justru menuai luka-luka baru yang akan membekas kembali di dalam dirinya. Ya, sehingga Bapak Ibu pastikan hati kita sembuh. Pastikan hati kita pulih. Amin. Dan kita harus memiliki kehidupan yang Tuhan sediakan. Ya, kita harus memiliki kehidupan yang Tuhan sediakan. Nah, kehidupan yang Tuhan sediakan itu seperti apa? Hal yang pertama yang saya bagikan sama Bapak Ibu. Kenali jati dirimu. Kenali siapa dirimu. Ya. Dan Alkitab berkata, kita ini bukan anak-anak biasa. Kita ini bukan orang-orang yang tidak berguna. Sesungguhnya kita ini adalah pribadi yang sangat amat berharga. Karena dari seluruh ciptaan Tuhan, hanya kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan tidak pernah berdiam untuk hal itu. Dia keluar dari sorga mulia, mati di atas kayu salib dengan cara yang paling hina, dengan cara yang paling menyakitkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya boleh dikeluarkan dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita anaknya, kita diadopsi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian diberikan semua fasilitas yang luar biasa. Seperti ketika anak bungsu kembali ke rumahnya. Itu kita Bapak Ibu. Dan kita bisa panggil Bapa kita ya Aba ya Bapa. Satu panggilan yang paling dekat, yang paling eksklusif antara kita dengan Bapa kita. Dan ketika kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa, itu tandanya ada roh Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika ada roh Tuhan, kita tahu Tuhan bukan jauh dari diri kita, tapi Tuhan ada Immanuel beserta dengan kita. Amin. Sehingga kalau ada Tuhan, kita bukan makhluk sendirian. Kita bukan makhluk yang asing Bapak Ibu. Ya. Sekalipun mungkin kita ada di dalam kesendirian, kita sedang sendiri dalam situasi kehidupan kita, tetapi kita gak akan pernah kesepian. Sehingga ketahui, oh aku ini berharga. Bukan karena orang lain yang mengatakan aku ini cantik. Bukan karena orang lain yang mengatakan aku ini hebat. Tetapi dari semula aku ini sudah cantik. Aku ini sudah tampan. Aku ini sudah hebat. Karena Tuhan yang menenun aku dalam kandungan ibu. Mari pahami itu hari ini. Pahami itu hari ini. Ya. Sehingga terserah orang lain bicara apa tentang kita. Tetapi yang paling penting adalah apa yang Tuhan sampaikan tentang kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dalam berkat-Nya. Artinya apa? Hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam ketenangan, hidup dalam menikmati. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan begitu ya,
Tuhan tidak menyediakan hidup di mana kita hidup hanya sampai memiliki kekayaan. Tetapi Tuhan memberikan kita hidup dalam konteks kemakmuran. Prosper. Makmur sama kaya itu sedikit berbeda Bapak Ibu. Kaya punya properti banyak, depositonya banyak, jabatannya tinggi, oke, kita sebut dia kaya. Tetapi makmur lebih daripada itu. Alkitab bilang begini, buat apa kamu punya daging serumah tapi penuh dengan perbantahan? Lebih baik kamu makan roti kering yang serba sedikit, tapi hatimu penuh dengan ketenangan. Daging serumah itu tanda orang kaya, betul? Tapi gak ada gunanya jadi orang kaya kalau engkau penuh dengan perbantahan, hidupmu tidak tenang. Tapi yang Tuhan ciptakan, sekalipun dengan roti yang serba sedikit, tapi hatimu penuh dengan sukacita, itu yang Tuhan anugerahkan. Amin. Kemakmuran, itu yang disebut dengan kemakmuran. Nah Tuhan mau seperti itu, makanya Alkitab bilang begini, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Sehingga lihat Bapak Ibu, apa yang ada padamu hari ini bisa dinikmati enggak? Apa yang ada padamu membawa sukacita enggak? Apa yang ada padamu Bapak Ibu, ya itu bisa memberikan ketenangan enggak buat kita? Dan yang terakhir saya bilang, tangan Tuhan selalu terbuka untuk memulihkan kita. Amin. Minta hikmat Tuhan, kenapa ya orang itu begitu sama saya? Kenapa ya saya direndahkan sama orang tua saya? Kenapa ya? Dan ketika Tuhan memberikan hikmat itu, dan Tuhan memberikan kekuatan baru, maka hal itu membuat kita mampu bangkit berdiri dan tegak berdiri dan pulih di dalam Kristus. Amin. Dengar baik, buluh yang terkulai Tuhan gak pernah patahkan. Sumbu yang pudar Tuhan gak pernah matikan. Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tidak ada kata tidak bisa di dalam Tuhan. Tidak ada kata di mana kita nggak bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Saya adalah contoh anak yang terluka oleh karena orang tua yang terluka. Tetapi hari ini ketika datang kepada Tuhan, luka saya dipulihkan, luka orang tua saya dipulihkan. Maka kami keluarga bisa melayani Tuhan dengan tenang adanya. Amin. Hati yang pulih adalah pertolongan Tuhan. Tetapi juga jangan lupa hati yang pulih ditentukan oleh keputusan kita. Amin. Ditentukan oleh keputusan kita. Ada orang yang tidak tahu kenapa dia lakukan perkara-perkara yang bodoh yang tadi saya ceritakan. Tapi ada juga orang yang merasa itu menguntungkan dirinya karena dia diterima oleh banyak orang. Tapi ada juga karena orang itu berkeras hati tidak mau diubahkan. Orang lain sudah katakan apa yang kau lakukan itu salah, apa yang kau lakukan itu bahaya. Tapi dia mengeraskan hati untuk tetap dalam perilakunya. Tapi hari ini doa saya, kita adalah orang-orang yang lembut hati di hadapan Tuhan. Kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja di hidup kita. Kita mempersilahkan kasih Tuhan memeluk kita. Dan ketika kita pulih dan sembuh dari luka-luka yang ada, maka perilaku kita baik oleh karena hati kita baik. Amin.